Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang model-model strategi pembelajaran konstruktivisme. Langsung saja pembahasan. A. Pengertian model pembelajaran konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktif berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Konstruktivisme sebagai aliran filsafat banyak mempengaruhi konsep ilmu pengetahuan, teori belajar, dan pembelajaran. Konstruktivisme menawarkan paradigma baru dalam dunia pembelajaran yang menyerukan perlunya partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Perlunya pengembangan program siswa belajar mandiri dan perlunya siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan sendiri. Teori konstruktivisme lahir dari Piaget dan Vygotsky. Konstruktivisme adalah satu paham bahwa siswa membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Pada proses ini, siswa akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sebelumnya untuk membina pengetahuan baru. Wiener berpendapat, pembelajaran secara konstruktivisme berlaku di mana siswa membina pengetahuan dengan menguji ide dan pendekatan berbasis pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Mengimplikasikannya pada satu situasi baru mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan mindset yang telah ada. Model pembelajaran konstruktivisme adalah salah satu pandangan dari proses pengembangan yang menyatakan bahwa dalam proses pengembangan atau memperoleh pengetahuan diawali dengan terjadinya konflik kognitif. Konflik kognitif dapat diselesaikan hanya melalui pengetahuan yang akan dibangun sendiri oleh anak melalui pengalaman dari interaksi dengan lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut, model pembelajaran konstruktivisme adalah model pembelajaran di mana siswa diberi kesempatan untuk membangun pengetahuan itu sendiri berdasarkan pengalaman sebelumnya. B. Konsep model pembelajaran konstruktivisme. 1. Konstruktivisme individu. Pandangan ini fokus pada kehidupan manusia, yakni mengartikan sesuatu dengan menggunakan pengetahuan dan keyakinannya secara individu. Pengetahuan disusun dengan mentransformasikan, mengorganisasi, dan mengeorganisasikan pengetahuan yang sebelumnya. Piaget menekankan pada hal-hal yang masuk akal dan konstruksi pengetahuan yang tidak biasa secara langsung dipelajari dari lingkungan. Pengetahuan muncul dari merefleksikan dan menghubungkan kognisi atau pikiran-pikiran kita sendiri, bukan dari pemetaan realitas eksternal. Piaget melihat lingkungan sosial sebagai sebuah faktor yang penting dalam pengembangan kognisi. Tapi dia tidak meyakini bahwa interaksi sosial merupakan mekanisme utama dalam mengubah pikiran. Piaget mengusulkan tahapan kognitif yang dilakukan oleh semua manusia, berpikir pada setiap langkah memasukkan tahapan sebelumnya sehingga makin terorganisasi dan adaptif. Piaget menjelaskan bagaimana tiap individu mengembangkan skema, yaitu suatu sistem organisasi aksi atau pola pikir yang membuat kita secara mental mencerminkan berpikir mengenainya. 2. Proses diaplikasikan dalam hal yang ini yaitu asimilasi dan akomodasi. Melalui asimilasi, kita berusaha memahami hal yang baru dengan mengaplikasikan skema yang ada. Sedangkan akomodasi terjadi ketika seseorang harus merubah pola pikirnya untuk merespon terhadap situasi yang baru. Seseorang melakukan adaptasi dalam situasi yang makin kompleks ini dengan menggunakan skema yang masih
bisa dianggap layak atau asimilasi, atau dengan melakukan perubahan dan menambahkan pada skema, yaitu sesuatu yang baru karena memang diperlukan akomodasi. Hal yang paling mendasar dari penemuan Piaget ini adalah belajar pada siswa tidak harus menjadi hanya karena seorang guru mengajarkan sesuatu padanya. Piaget percaya bahwa belajar terjadi karena siswa memang mengonstruksi pengetahuan secara aktif darinya. Dan ini berkuat bila siswa mempunyai kontrol dan memilih tentang hal yang dipelajari. Hal ini tidaklah meniadakan faktor guru dalam proses pembelajaran, justru sebaliknya. Pengajaran oleh guru yang mengajak siswa untuk bereksplorasi, melakukan manipulasi baik dalam bentuk fisik atau secara simbolik, bertanya dan mencari jawaban, membandingkan jawaban dari siswa lain akan lebih membantu siswa dalam belajar dan memahami sesuatu. Yang kedua, ada konstruktivisme sosial. Vygotsky meyakini bahwa interaksi sosial, unsur-unsur budaya, dan aktivitasnya adalah yang membentuk pengembangan dan pembelajaran individu. Di dalam konsep Vygotsky ada tingkatan pengetahuan atau pengetahuan berjenjang yang disebut scaffolding. Scaffolding berarti memberikan kepada seorang individu sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran, dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak tersebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah mampu mengerjakan sendiri. Vygotsky mengemukakan 3 kategori pencapaian siswa dalam upaya memecahkan masalah, yaitu yang pertama, siswa mencapai keberhasilan dengan baik, dan yang kedua, siswa mencapai keberhasilan dengan bantuan, dan yang ketiga, siswa gagal meraih keberhasilan. Para konstruktivis Vygotsky lebih menekankan pada penerapan teknik saling tukar gagasan atau individu. Terdapat 2 prinsip penting yang diturunkan dari teori Vygotsky, yakni yang pertama, mengenai fungsi dan pentingnya bahasa dalam komunikasi sosial yang dimulai proses penginderaan terhadap tanda sampai kepada tukar-menukar informasi dan pengetahuan. Dan yang kedua, zona of proximal development atau ZPD. Pendidik sebagai mediator memiliki peran mendorong dan menjembatani siswa dalam upaya membangun pengetahuan, pengertian, dan kompetensinya. Konsep zona of proximal development atau ZPD menurut Vygotsky berdasar pada ide bahwa perkembangan pengetahuan siswa ditentukan oleh 2 hal, yaitu apa yang dapat dilakukan oleh siswa sendiri dan apa yang dilakukan oleh siswa ketika mendapat bantuan orang yang lebih dewasa atau teman sebaya yang berkompeten. Yang C, strategi model pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, belajar aktif. Pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif membangun sendiri konsep dan makna melalui berbagai kegiatan. Di sini, siswa yang harus dituntut aktif bukan guru yang aktif. Guru harus kreatif dalam mengelola pembelajaran, dan tidak lupa harus kreatif menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran, sehingga akan didapat suatu pengalaman belajar yang aktif. Yang kedua, belajar mandiri. Pengertian belajar mandiri menurut Hemstra sebagai berikut. Yang pertama, setiap individu berusaha meningkatkan tanggung jawab untuk mengambil berbagai keputusan. Yang kedua, belajar mandiri dipandang sebagai suatu sifat yang sudah ada pada setiap orang dan situasi pembelajaran. Yang ketiga, belajar mandiri bukan berarti memisahkan diri dengan orang lain. Yang keempat, dengan belajar mandiri, siswa dapat mentransferkan hasil belajarnya yang berupa pengetahuan dan keterampilan ke dalam situasi yang lain. Yang kelima, siswa yang melakukan belajar mandiri dapat melibatkan berbagai sumber daya dan aktivitas, seperti membaca sendiri, belajar kelompok, latihan-latihan,
dialog elektronik, dan kegiatan korespondensi. Yang keenam, peran efektif guru dalam belajar mandiri masih dimungkinkan, seperti dialog dengan siswa, pencarian sumber, mengevaluasi hasil, dan memberi gagasan-gagasan kreatif. Yang ketujuh, beberapa institusi pendidikan sedang mengembangkan belajar mandiri menjadi program yang lebih terbuka, seperti universitas terbuka, sebagai alternatif pembelajaran yang bersifat individual dan program inovatif lainnya. Yang ketiga, belajar kooperatif dan kolaboratif. Dalam bahasa Indonesia, kata kolaborasi dan kooperasi cenderung diartikan dalam makna yang sama, yaitu kerjasama. Kedua konsep pembelajaran ini memiliki persamaan, yakni yang pertama, menekankan pentingnya pembelajaran aktif, yang kedua, peran guru sebagai fasilitator, dan yang ketiga, pembelajaran adalah pengalaman bersama antara siswa dan guru. Yang keempat, meningkatkan keterampilan kognitif tingkat tinggi. Yang kelima, lebih banyak menekankan tanggung jawab siswa dalam proses belajarnya. Yang keenam, melibatkan situasi yang memungkinkan siswa mengemukakan idenya dalam kelompok kecil. Yang ketujuh, membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan membangun tim. C. Strategi model pembelajaran konstruktivisme, yaitu ada 5. Yang pertama, belajar aktif. Yang kedua, belajar mandiri. Yang ketiga, belajar kooperatif dan kolaboratif. Yang keempat, generative learning. Yang kelima, model pembelajaran kognitif. D. Implementasi model pembelajaran konstruktivisme itu ada 2. Yang pertama, discovery learning, dan yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Bab 3, penutup. A. Kesimpulan. 1. Model pembelajaran konstruktivisme adalah salah satu pandangan dari proses pembelajaran yang menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran diawali dengan terjadinya konflik kognitif. 2. Ada 2 konsep model pembelajaran konstruktivisme, yaitu konstruktivisme individu dan konstruktivisme sosial. 3. Alasan seorang pendidik menggunakan model pembelajaran konstruktivisme, yaitu di sini siswa bisa lebih memahami materi. 4. Ada 5 strategi dalam pembelajaran konstruktivisme, yaitu 1. Belajar aktif. 2. Belajar mandiri. 3. Belajar kooperatif dan kolaboratif. 4. Generative learning. 5. Model pembelajaran kognitif. 5. Implementasi model pembelajaran konstruktivisme bisa menggunakan discovery learning dan pembelajaran berbasis masalah. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.